gunakan orangnya itu, berapa jam gitu, terus rate tenaga kerjanya berapa per jamnya atau per harinya, itu semua bisa dibudgetin. Nah, nanti ketika realisasi, itu bisa bikin validasi tuh, misalnya di purchase order ya, ketika PO itu, transaksinya mencapai, 10% lebih besar dari budget, dia akan komen di PO-nya, gitu ya, muncul pop up bahwa nilai nilai atau nilai total transaksinya itu melebihi dari budget, Di proses over apa budget ya enggak. Pak, gitu ya Pak. Over budget, bener bener, bener Mas, betul. Nah itu bisa mau di-stop proses PO-nya ya, atau mau dilanjutin. Ya. Kalau lanjutin ya tinggal tinggal di-oke aja, dia lanjut lagi. Cuma kadang-kadang, Melalui kalau untuk proses barang atau addendum misalnya kalau misalnya memang ada tambahan-tambahan nilai kontrak ya, seperti itu kebetulan ya saya di betul, bagian finance gitu, jadi tahu dan proses handle itu apa namanya untuk accrual budget seperti itu Pak, accrual budget tahunan betul. gitu, tapi tiap bulan kita akan terus accrue gitu kan, kita akan Ya lihat betul, berapa besar itunya apa namanya pemakaian budgetnya tersebut, apakah masih dalam batas-batas di bawah nilai budget yang telah ditentukan atau melebihi. Biasanya kalau memang melebihi, kita akan kasih info ke masing-masing departemen atau departemen yang telah melakukan penggunaan budgetnya itu melebihi, misalnya gitu. Seperti itu, Pak. ya betul, bisa kayak gitu. Ya, balik lagi kalau di PO tadi itu, bisa juga prosesnya itu di-stop. Jadi contohnya kalau pembelian kapital gitu ya, mau beli mobil, budgetnya cuma 150 juta gitu ya, tahu-tahu dia mau beli harganya 210, itu kan jauh banget ya. Nah, itu kan muncul, message dan itu akan ngeblok gitu ya, akan ngeblok dan itu akan nggak bisa diproses lagi, jadi harus proses budget lagi. Nah, cuma kalau sisa budgetnya berapa, itu sebenarnya jarang diinformasiin ke departemen. Karena, gini, beberapa perusahaan ya, ada yang dia juga punya kewajiban untuk melakukan efisiensi, gitu kan ya. Jadi waktu bikin budget pun juga dia udah harus efisiensi. Jadi, ketika nanti realisasi sama juga bikin bikin efisiensi lagi, gitu. Jadi jarang jarang yang memang diinformasikan, "Oh nih dari divisi lu masih sisa nih, masih sisa 10 miliar mau dapat nggak?" Beberapa perusahaan sih jarang, karena dia juga harus harus berlomba-lomba untuk efisiensi gitu loh, ya. Ya. Jadi dengan jumlah tenaga kerja yang ada, bagaimana mereka bisa menyerap pekerjaan, cukup banyak, gitu. Ya, tapi kalau Itu udah kan over biasanya kita kasih tahu, Pak. Jangan sampai melebihi yang iya, terlalu besar gitu ya, itunya, apa nah, namanya, budgetnya, kalau over kalau budgetnya gitu. betul, kalau over budget pasti dikasih tahu ya, bahkan bahkan mesti minta minta approval lagi tuh kalau, Iya, betul. diproses lagi tuh, ada yang Biasanya ada manual, addendum ya, biasanya. ada ya bisa addendum, bisa bisa ada bikin, pakai pakai flow lagi, pakai surat gitu Extend kan ya. kontrak lagi itu misalnya, Pak. Bener, bisa juga, dan itu nanti harus harus di-approval lagi tuh sama siapa, orang-orang yang berwenang. Oh ternyata dari yang dibudgetkan itu kita ada kenaikan 50% nih, gitu kan. Itu harus Jadi di-approval kan ada lagi. alasan-alasannya ya, Pak ya. Pasti pasti Ya, pasti ada, eee, kan ada kenaikan kronologisnya. harga atau suku bunga Ya, misalnya, atau betul. Kenapa itu bisa nilai tukar rupiah misalnya kan gitu. benar benar, kenapa itu bisa naik itu akan dikasih alasan. Oh ini naik karena, ketika menyusun budget ternyata pakai harganya atau harga yang diberikan adalah harganya harga saat itu. Sementara sekarang sudah ada perubahan, kurs budgetnya sudah naik, terus, harga bahan bakar juga naik, terus kemudian, adanya, inflasi, ya kan, inflasi sekian persen, itu biasanya kita cuma inflasi 7%, tapi ternyata tahun ini sampai 12% misalnya kan ya. Terus bisa juga pengaruh dari harga biji plastik juga pengaruh. Jadi harga-harga bahan baku tadi itu pengaruh juga, UMR berapa sekarang pengaruh juga. Nah, UMR naik sekian persen, BBM naik sekian persen, inflasi naik sekian persen, itu kan, biji plastik sekian persen. Ya terus biaya lain-lain itu yang tak terduga itu mungkin, misalnya kalau beli kendaraan
ada biaya BBN, gitu kan. BBN sementara BBN itu kan biayanya nggak jelas tuh. Ya itu tergantung dari masing-masing wilayah. Nah, sama tuh naik juga. Jadi kalau di total itu rata-rata naiknya ternyata per barang itu misalnya naiknya 20%. Nah, itu kan bisa jadi alasan gitu ya. Nah, tinggal manajemennya nih, mau gue setujui pembeliannya ya, jadi harganya kita naikin semua atau dengan budget yang ada jumlahnya dikurangin, kuantitinya dikurangin. Harusnya budgetnya tuh untuk 10 buah, tapi karena over budget kalau 10 buah dikurangin jadi 7 aja deh nih yang kita proses, 3-nya kita pending. Tahun depan aja deh kita prosesnya atau 6 bulan lagi gitu. Ya bisa juga tuh kayak gitu. Nah, itu kan trik-triknya di manajemen aja sebenarnya kayak gitu kan, ya. Mhm. Oke, selanjutnya lagi, ini kegunaannya, ya kegunaannya bisa baca aja, ada penyajian laporan keuangan secara automatic reporting ya. Ini pasti udah perlu di-setting dulu ya, dan biasanya harus rutin, datanya tuh harus benar-benar ada, karena nggak mungkin kita tarik data yang nggak ada kan ya. Terus sistem pelaporan yang bertingkat atau informatif, yaitu, laporan ke manajer, laporan ke division head, laporan ke direktur, ke owner, itu pasti kan beda, gitu kan ya. Mungkin kalau di owner cuma pengen pengen taunya cuma, gua pokoknya cuma mau taunya berapa keuntungan gua bulan ini, ya berapa gua ruginya bulan ini, gue hilang duit berapa, gitu kan, ya. Kurang lebih kayak gitu, ya. Terus target target kita tahun depan apa, misalnya ya kan, gitu-gitulah, gitu kan. Apakah kita mau ganti sistem atau mau apa dan sebagainya tuh. Kalau owner kan mungkin taunya di situ, pengennya di situ aja. Makanya kadang-kadang suka dibuatin laporan dalam bentuk dashboard gitu kan ya, jadi lebih mudah ngebacanya. Dapat menyimpan data untuk periode yang tak dibatasi dan hanya dibatasi oleh kapasitas hard disk yang digunakan. Ya benar sih emang, ya datanya bisa bisa, ERP itu dia memungkinkan data itu menyimpan, sampai tak terhingga sebenarnya, tergantung kapasitas dari servernya, gitu, sama si orang IT-nya dia membatasi berapa. Biasanya data yang kita simpan itu, ngikut ke batasan audit biasanya, ya audit itu kan 10 tahun kurang lebih ya, tergantung perusahaan sih ya rata-rata, tapi kebanyakan 10 tahun. Jadi 10 tahun, di atas 10 tahun tuh udah bisa dibilang nggak dilihat lagi, gitu. Makanya kadang-kadang data itu setelah 10 tahun itu di-archive, gitu kan, di-archive, di-compact, disimpan ke media yang lain, nyimpennya beda beda server mungkin. Tapi suatu saat bisa kita ambil lagi, gitu kan ya. Terus dananya demikian rupa Seperti itu sehingga Pak, di Canva untuk software jadi apa seperti itu ya? ya. Dalam bentuk software biasanya lama Ya di-scan semua bisa. data-datanya, di-scanning. Ya bisa juga ya. Jadi kalau kalau ada yang, masih ada jadi gini, nah contohnya di pembelian itu ya, kalau PO-nya tuh dia masih model, pakai fax ya, dulu kan masih ada fax ya, sekitar sekitar 10 tahun yang lalu masih ada fax kan ya, itu kita, masih ada tuh, lembaran itu di-fax tuh, lembaran PO di-fax gitu kan ya, ke vendor gitu ya. Tapi setelah sekarang makin makin otomatis itu kan udah pakai by email, bahkan pakai langsung di-tagging aja di emailnya. Jadi begitu begitu PO itu tercetak, langsung di-send by email. Jadi kita nggak perlu lagi hard copy. Nah, ketika kita punya punya data hard copy yang begitu banyak, ya dan itu mesti simpen di gudang, di-archive gitu ya, di-archive, diarsipkan. Nah, ketika itu mau diarsipkan, itu harus dirubah dulu ke versi, software, ke soft copy-nya. Jadi buat kopinya pakai mesin scanner, ya. Itu pakai kalau pakai mesin scanner-nya si siapa ya, Canon ada, Fujitsu ada gitu ya. Itu lumayan, jadi sekali jalan dia bisa sampai dengan, 10 halaman, set 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 gitu, sekali set gitu, sekali scan gitu kan ya. Nah itu semua bisa kita simpen tuh ya, filenya. Terus terus baru nanti hard copy-nya kita kirim ke gudang, gitu kan. Sekarang rata-rata udah kayak gitu, ya. Ya. Tapi berubah lagi begitu udah ada, digitalisasi ya mau nggak mau, udah nggak ada lagi hard copy tuh, ya.
Jadi yang namanya PO pakai soft copy, nanti juga ada, foto pajaknya juga mungkin juga pakai soft copy juga, gitu kan ya. Ya, itu, tergantung kebijakan masing-masing lah pokoknya. Jadi udah berubah lagi tuh, ya, nambah-nambahin server lagi tuh, kayak gitu. Ada juga yang begitu 10 tahun, oh sekaligus aja nih gue mendingan, upgrade sistemnya, gitu ya, beli sistem baru lagi, atau di-upgrade lagi sistemnya. Itu juga bisa juga kayak gitu, ya. Ini jenis laporan, ya laporan di GL itu kan macam-macam ya, standarnya itu kan ada, buku besar, neraca saldo gitu, laporan rugi laba, itu kan standar ya, dan itu sebenarnya bisa di-custom lagi, ya masih bisa di-custom sesuai kebutuhan. Ya, biasanya mungkin direkturnya dia, eee, biasa punya laporan seperti ini gitu kan ya, ketika nanti ada masuk program ERP, dia maunya itu dibuatkan lagi. Gue maunya laporan seperti ini dibikin lagi deh nih di ERP yang baru, jangan sampai ketinggalan gitu, karena ini gue lebih simpel, lebih mudah dan sebagainya gitu ya. Itu berarti custom tuh bisa di-custom. Oke, ini dashboard singkatnya yang ada di Odoo, ya mungkin ini bikinan yang paling simpel aja sih sebenarnya ya. Ada accounting period di sini ya, periode datanya di sini, terus kemudian ada data bank account ya, ada, eee, tax ya, pajak, kemudian ada chart of account gitu kan. Nah, chart of account ini ya, mau di modul apapun, itu ya account-nya itu aja. Akun perjalanan dinas, ya, 12.000.001 misalnya, ya. Ketika yang ngomong HRD, HRD mau tahu nih, "Gue mau tahu dong berapa sih perjalanan dinas kita udah keluar duit," akun itu yang diambil, ya. Atau mungkin ada akun lain tentang jam lemburnya si orang produksi, gitu. Ketika orang produksi mau ngomongin, mengenai jam lembur, akun itu juga yang diambil sama HRD, sama produksi, sama orang accounting, ya sama aja gitu loh. Seperti kode barang, gitu. Jadi ke mana-mana ya itu aja yang dipakai. Terus tax, tax juga sama, ya sekarang 11%, ya ada mungkin Ya. PPh-nya ada berapa persen lagi gitu kan, macam-macam ya. Terus mungkin, bank account juga sama, ya bank account juga sama tuh. Jadi, data bank ya dari tiap-tiap, vendor, customer, karyawan, itu ya satu. Jadi siapapun yang mau make ya, rekening itulah isinya gitu loh. Ya nggak perlu minta-minta lagi, nggak perlu cari-cari lagi jadinya, gitu kan. Bahkan sekarang, ada aplikasi, itu mungkin beberapa perusahaan udah mulai pakai, jadi satu akun customer dan vendor ya, untuk, PT yang sama ya, itu udah digabung. Jadi misalnya satu kode BP, istilahnya BP ya, business partner ya. 1 BP itu dia punya 2, sebagai vendor, sebagai customer, kan bisa aja gitu kan. Kita punya rekanan, dia bisa sebagai customer, dia bisa sebagai vendor, ya. Dia sebagai vendor, dia mensuplai, jual jasa angkut misalnya, tapi dia sebagai customer, ya, sebagai customer kita karena dia beli produk kita, gitu. Bisa juga kayak gitu kan, ya. Nah, ini contoh-contohnya aja nih, yang ada di screen, ya contoh dashboard dari accounting. Oke, lanjut lagi, ini terakhir, ya inventory. Jadi inventory itu, garis besarnya kurang lebih ya, itu akan mengatur, persediaan yang ada ya, eee, mo melalui model inventory maka akan dapat dikendalikan persediaan bagi perusahaan. Persediaan itu harus dikendalikan dalam perusahaan, karena kalau nggak dikendalikan, nanti bisa aja ada stok yang over, stok yang defisit, kekurangan, atau mungkin penempatannya, eee, nggak bagus gitu kan ya. Makanya sekarang ada sekolah sendiri tuh logistik, ada sekolah logistik ya kan ya. Eee, Dia bisa aja ngurusin perjalanannya, pengiriman bisa, ngurusin tata letak
gudangnya juga bisa gitu kan, ya bisa kayak gitu. Di inventory ini, itu bisa dijagain tuh ya, barang-barang yang, ada expired date-nya ya. Ini biasanya barang-barang expired date ini, kaitannya sama, batch. Jadi di inventory itu ada model batch ya, yang bisa kita untuk mengkategorikan satu produk atau barang berdasarkan expired date-nya atau berdasarkan tanggal produksinya. Supaya kita bisa tahu nih, oh ini karena ini produksi duluan kita pakai duluan aja, yang masih lama expired date-nya itu nanti aja pakainya. Ya contoh ban, ya, ban itu kan begitu datang atau datangnya parsial gitu ya, stok yang sekarang sama stok yang minggu depan datang gitu kan akan bercampur tuh, ya kan. Kalau nggak kasih tanda ya, kita akan jangan-jangan kita akan ngeluarin barang yang datangnya belakangan. Nanti barang yang datang duluan itu nggak keluar-keluar. Gitu kan ya. Nah, jadi harus dikasih batch lagi di dalam stok inventory tersebut. Sehingga ketahuan tuh, oh gue mau ngeluarin barang yang produksinya paling duluan. Sama aja kalau kita beli roti kan kalau eee, di minimarket gitu ya. Itu karena kita beli, kita maunya beli yang terbaru terus. Sehingga sama si yang punya toko, pasti yang udah lama dikeluarin duluan, laku nggak laku dikeluarin pokoknya. Begitu datang stok baru, yang lama dikeluarin, stok baru datang, yang lama keluarin, dan sebagainya gitu kan ya. Kalau, di gudang tuh kayak gitu, jadi barang yang duluan datang itu kalau bisa dikeluarin duluan, ya. Karena kita untuk supaya jangan sampai barang itu rusak gitu, ya. Terus kemudian, ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada tepat waktu, ya. Dengan ini jadi gini, ketika orang sales terima terima order, dia input ke produksi. Orang produksi setelah dia bikin barang itu jadi, masuk ke dalam gudang. Dan itu udah ketahuan ini punya siapa, gitu kan. Jadi bulan depan ini ada stok 100 itu punya A, B, C, D, E, udah ketahuan tuh. Bulan depannya lagi, udah ada stok 300 unit, ini punyanya A, B, C, D, E, Z gitu, udah ketahuan akan dikirim ke mananya udah ketahuan, gitu. Karena, itu berdasarkan dari order tadi juga, ya kan. Jadi bisa dijagain stoknya, kebutuhan pelanggannya bisa dijagain. Terus juga, mengambil keuntungan ketika ada potongan harga, kalau ini sebenarnya nggak terlalu ya, jarang sih, jarang kita ketika ada diskon, ya kita ambil barang banyak itu jarang, ya. Eee, kita sesuai sesuai kebutuhan aja lah kalau beli barang itu kan. Kalau bisa pesan gitu kan, kita nggak butuh ya jangan dibeli, nanti malah jadi overstock di situ, di dalam gudang, ya kan. Memang harganya murah nih, tapi nanti begitu dia nggak kepake, masukkan harga baru lagi, ya, barangnya kecampur, harganya pun kecampur. Harga murah dengan harga terakhir yang tinggi, ketika di-mix ambil harga rata-rata, jadi tengah-tengah harganya. Gitu ya. Jadi, menurut saya ini kurang tepat sih kalau untuk ada potongan harga, terus dia akan beli stok banyak itu jarang, ya. Kecuali dia udah tahu, marketnya ada kebutuhannya banyak, dia dia mungkin baru berani gitu ya. Terus menghindari fluktuasi, ya nyetok barang tapi jangan terlalu banyak. Menyediakan persediaan cadangan atau buffering ya. Nah ini juga bisa. Jadi di inventory itu ada fasilitas, buffer ya, stok cadangan. Atau bisa juga dia minimum stok, bisa di-setting. Ketika stok barang di gudang itu tinggal 10 unit, maka secara otomatis akan ter-create purchase requisition atau perpindahan pembelian ke yang langsung ditujukan ke orang purchasing tanpa approval. Nah, jadi teman-teman di IT itu kemungkinan-kemungkinan seperti itu yang mesti di-setting ya. Ketika bikin PO langsung di auto tagging ke vendor misalnya. Bisa nggak tuh Bos dibikin kayak gitu, ketika nanti implementasi? Kalau nggak bisa, ya pertimbangkan lagi pakai vendor itu berarti. Ya ketika implementasi gitu kan. Tapi ketika bisa, itu mudah kok, gampang, kita ada fasilitasnya, oke, berarti oke, nggak masalah. Terus, eee, ada nggak tuh fasilitas, di inventory-nya, ketika dia mencapai minimum stok, ya, dia akan otomatis terkirim, permintaan pembelian ke purchasing,
supaya purchasing bisa cari barang lagi yang baru. Tujuannya apa? Supaya stok di gudang tetap stabil, gitu loh, ya. Misalnya kita punya, oli, itu, stok minimum yang di gudang itu harus ada, 2 drum misalnya, ya. Jadi ketika itu mencapai 2 drum, otomatis dari sistem langsung bikin PR, kirim ke purchasing langsung. Ini purchasing tinggal proses lagi. Nah, yang menentukan itu berapa banyaknya itu harus berdasarkan analisa. Biasanya barang-barang yang, fast moving atau sering dipakai, ya, itu mungkin diambil rata-rata per bulannya, ya contohnya misalnya kayak filter, ya, filter-filter, filter kendaraan itu kan ya di gudang kita itu berapa sih yang terpakai setiap bulannya atau setahunnya, rata-rata per bulannya berapa. Nah, kalau memang, kita punya kriteria, kita punya hitungan bahwa itu masuk, ya bisa silahkan dibuatkan, di-setting gitu loh, ya. Kalau ini pengertiannya simpel aja, raw material itu bahan baku, work in progress itu semi finished good, barang setengah jadi, dan yang terakhir ada finished good, ya. Raw material itu bahan baku, kalau semi finished good itu jadi kadang-kadang gini, eee, mungkin barang tersebut di perusahaannya dia itu jadi finished good, tapi di perusahaan lain itu dianggap sebagai, barang setengah jadi. Contohnya misalnya pabrik jamu, ya, dia beli bahan baku jahe, bubuk jahe, tepung beras, ya, terus bubuk lainnya gitu kan, itu ngambil dari pabrik, gitu kan. Nah, pabrik yang ngolah jahe tadi, ya sampai jadi menjadi bahan bubuk, itu dia nganggep itu udah bahan siap, finish good-nya buat mereka. Tapi buat perusahaan lain itu sebagai semi finish good, gitu, work in progress. Ya, ini pengertiannya. Oke, ini tinggal 2 menit lagi kira-kira nih. Ini saya cut dulu di sini. Ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar Pak, di sini? Ya, dari pembahasan pertemuan kali ini Pak ya, sepertinya sudah sangat kompleks kalau kita lihat dari proses yang namanya siklus procurement gitu ya Pak ya. Itu udah prosesnya itu sudah completely sebenarnya ya kalau kita lihat ya, dari ya. pengertian procurement gitu ya, dari pembuatan pembelian misalnya kan gitu, terus kemudian diterbitkannya purchase order sampai kepada pembayaran yang setelah diverifikasi bagian keuangan misalnya untuk dibayarkan ke pihak pemasok atau vendor gitu ya, itu Ya. udah sangat-sangat kompleks itu itunya ya pembukaannya siklusnya. Begini Pak, sekarang ini kan yang saya ingin tahu gitu Pak, mungkin ada tambahan pandangan dari Bapak mengenai itu Pak, adanya sertifikasi mengenai pengadaan barang dan jasa gitu Pak. Adanya sertifikasi pengadaan barang dan jasa PTK 0 ya kalau nggak salah ya Pak ya. Yang Mengenai BNSP ya? Bapak ini ya seberapa pentingkah sertifikasi ini untuk pastinya karyawan gitu ya yang akan melakukan misalkan bid opening gitu ya, penawaran-penawaran harga dari pihak-pihak vendor gitu. Oke. Pastinya akan apa namanya pentingkah atau sangat penting atau bagaimana Pak? Gitu. Boleh Cukup bisa minta cukup penting Pak, mungkin ya. agak sedikit menjauh dikit dari itu, dari apa bergeser sedikit dari pembahasan kali ini Pak. Terima Ya. kasih Pak. Ya, ini udah di menit terakhir sebenarnya ya. Uh, Sebenarnya ini udah menit terakhir tapi oke lah ya. Itu cukup penting ya, sertifikasi itu. Cuma biasanya gini, kalau di perusahaan itu, eee, ada yang melihat sertifikasi itu penting, ada yang enggak. Nah, tergantung dari hasil kerjanya. Punya sertifikasi kalau dia nggak bisa kerja sama aja kan, gitu kan ya. Oke. Kalau sebagai pendidik itu